Syederalun tim Pokja 5 yang terdiri dari 5 lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Aceh, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, Kata Hati Institut, LBH Banda Aceh, dan Flower Aceh meminta Presiden Republik Indonesia tidak memperpanjang jabatan Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh. Permintaan itu disampaikan oleh 5 LSM tersebut dalam catatan kritis masyarakat sipil Aceh terkait evaluasi 1 tahun kinerja PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Catatan kritis tersebut secara resmi diserahkan oleh para perwakilan LSM itu ke DPR Aceh pada Rabu 14 Juni 2023 dan diterima oleh Wakil Ketua DPRA Safarudin Esos MSP. Selanjutnya, para LSM juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberi jaminan kepada masyarakat Aceh bahwa PJ Gubernur yang akan ditempatkan di Aceh dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini belum terselesaikan. Kemudian meminta kepada Dewan Perwakilan Aceh atau DPRA untuk tidak mengajukan atau mengusulkan kembali Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh. Kelima LSM juga meminta DPRA mempertimbangkan catatan kritis ini dalam pengusulan calon PJ Gubernur Aceh. Selanjutnya, meminta Forbes anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk mengawal pengusulan PJ Gubernur Aceh yang akan datang dan memastikan calon PJ Gubernur Aceh yang benar-benar paham tentang permasalahan sedang terjadi di Aceh. Pantauan Seramnews.com, catatan kritis tersebut diserahkan oleh Koordinator MATA, Alfian, kepada Wakil Ketua DPRA Safarudin. Penyerahan catatan kritis tim Pokja 5 itu disaksikan oleh para perwakilan LSM dan awak media di ruangan Wakil Ketua DPRA. Usai audiensi dan penyerahan, Alfian selaku koordinator MATA menyampaikan catatan kritis masyarakat sipil di Aceh itu dibuat berdasarkan evaluasi sejumlah sektor di Aceh, seperti sektor sumber daya alam, agraria, sektor tata kelola pemerintahan, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagian dari catatan kritis ya dari masyarakat sipil berdasarkan beberapa sektor ya. Jadi yang kita lihat itu ada sektor sumber daya alam di Aceh, ada sektor tata kelola pemerintahan, ada sektor agraria, ada sektor kekerasan perempuan dan anak. Nah, sektor-sektor ini kita bicara berbasis data yang kita sampaikan tadi. Menurut Alfian, berdasarkan hasil evaluasi itu, selama setahun terakhir, PJ Gubernur Aceh gagal memperbaiki berbagai kondisi dalam sektor-sektor tersebut. Karena itulah pihaknya mengambil sikap untuk menyerahkan catatan kritis. Alfian menegaskan apa yang disampaikan itu tidak hanya sekedar memberikan catatan. Alfian juga menegaskan penunjukan PJ Gubernur Aceh jangan semata untuk kepentingan pusat. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kita menyampaikan bahwa hari ini DPRA didatangi oleh Pokja 5 dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang terhimpun di dalamnya untuk melihat dinamika yang ada terhadap catatan kritis PJ Gubernur Aceh yang menjelang 1 tahun dan 5 Juli berakhirnya SK seorang Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur di Aceh. Dari beberapa catatan yang disampaikan, ada beberapa isu yang mungkin rekomendasi DPRA yang sudah diputuskan oleh 9 fraksi itu sudah mengalir sama. Di semua semangatnya sudah sama, ya, terutama sekali kita menyampaikan bahwa hasil yang diinginkan oleh Pokja 5 itu adalah agar DPRA tidak merekomendasi usulan nama Ahmad Marzuki untuk diperpanjang sebagai PJ Gubernur Aceh. Saya pikir itu menjadi catatan yang hampir sama dengan keputusan Badan Musyawarah yang didukung oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR Aceh. Timbangan bagi DPRA. Dari Banda Aceh, Suberdani, Seramnews.com. Bertahun-tahun kan persoalan angka kekerasan seksual kan terus terjadi dan polanya udah mengerikan. Gak cuma orang asing yang gak dikenal bisa memperkosa, tapi juga keluarga, bahkan tokoh-tokoh agama juga udah mulai